Oke, di video sebelumnya kita bicara tentang array satu dimensi, sekarang kita bicara tentang array dua dimensi. Bagaimana sih cara kerjanya array dua dimensi itu? Ya kalau misalnya kita punya data kayak gini susunannya. Bintang. Kita punya data kayak gini. 1, kemudian 1, 2, 2, 3, 3. Kita punya data kayak gini, barisnya ada 3, yang mendatar ada 2 data. Sekarang kita biasakan ini namanya, yang menurun ini namanya baris, yang mendatar namanya kolom. Ini baris ke 1, baris ke-2, baris ke-3, ini kolom ke-1, ini kolom saya lupa kalau dalam bahasa C++ kan mulai dari 0 ya, jadi ini baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2, kemudian ini kolom ke-0, kolom ke-1. Misalkan kita menyimpan data ini, 6 ini, data yang ukuran baris sama dengan 3, ukuran kolom sama dengan 2. Misal kita nyimpen ke dalam array namanya data. Tipe datanya array itu tadi integer. Berarti kita deklarasinya gini, array integer, barisnya ukurannya 3, kolomnya ukurannya 2. Kayak gini. Gitu. Ini berarti array 2 dimensi yang ukuran barisnya 3, kolomnya 2. Array data. Pada kolom ke-0 dan baris ke-0 isinya berapa? Kita lihat di sini isinya 1, sama dengan 1. Kemudian kita berpindah ke kolom selanjutnya, baris ke-0, kolom ke-1, isinya 1 juga. Kemudian array data pada kolom ke-1, baris ke-0 isinya sama dengan 2. Array data balik sih tadi. Baris ke-1, kolom ke-1 sama dengan 2. Array data pada baris ke-2, kolom ke-0 sama dengan 3. Kemudian array data pada baris ke-2, kolom ke-1 sama dengan 3 juga. Ini cara ngisinya. Kemudian kalau di dalam bahasa C++ gimana? Ya kita tinggal panggil fungsi ya, include iostream, kemudian using namespace std, kemudian apa lagi? Integer main. Udah kayak gini. Ya mirip-mirip dengan array yang satu dimensi tadi, kita tinggal declare integer array data, ukurannya barisnya 3, kolomnya 2. Kemudian cara ngisinya kita juga bisa kayak gini. 11, 22, 3, 3.
kayak gini. Terus kalian selain pakai cara seperti ini, bisa juga pakai cara seperti ini. Jadi kalau misalnya pakai cara kayak gitu ya berarti deklarasi dulu. Kayak gini dulu. Integer array data 3 2. Ini dulu, titik koma dulu, kemudian baru diisi. Kok nggak pakai loop? Ya kalau kalian mau pakai loop bisa, cuman ini tadi kan datanya itu polanya kayak gini ya. Ya sebenarnya bisa sih kalian pakai loop. Kalau datanya ukuran 2 dimensi berarti kan loopnya itu nested ya, nested loop. Kayak gini misalnya. For loop paling luar itu untuk ngatur baris integer i sama dengan 0. Kalian bisa ngisi pakai ini ya tadi sebenarnya, tapi kalau misalnya kalian pengen pakai loop, ya ini saya contohkan. Integer i sama dengan 0. I barisnya itu 3 ya, kurang dari 3, i plus plus. Kemudian saya punya for, dikasih kurung aja deh, for integer c sama dengan 0, c nya kurang dari 2, kemudian c plus plus. Nah ini saya kasih kurung gini, array data pada indeks ke i, pada baris ke i, pada kolom ke j sama dengan i plus 1, gini aja. I nya kan mulai dari 0 ya, 0 sampai 2. Sementara datanya itu kan kayak gini ya. Pas baris ke 0 semua data 1, pas baris ke 1 semua data di semua kolom itu 2, pas baris ketiga data di semua kolom itu 3. Jadi kita bisa kayak gini, array data pada baris ke i pada kolom ke j sama dengan i plus 1. Ini kalau di self compile, kita self compile gitu, misalkan ini barisnya, baris kolom ke 0, kolom ke 1, baris ke 1, baris ke 0, baris ke 1, baris ke 2. Kita mulai dari sini, dari yang di run itu dari loop terdalam dulu. J-nya sama dengan 0, I-nya sama dengan 0, berarti kita mulai ngisi ini, array data pada indeks ke 0,0. Isinya berapa? Isinya i plus 1, karena i-nya masih 0 berarti isinya 1. Kemudian di sini kan udah diisi ya, berarti j-nya itu nambah, j-nya itu jadi 1. J-nya jadi 1, kemudian kita isi pada j1, i0, datanya tetap 1. Kemudian setelah diisi j-nya itu nambah jadi 2. Karena dalam for itu batasnya j sama j kurang dari 2, maka loop terdalam ini selesai, dia naik ke loop yang terluar. I-nya awalnya 0, kemudian I-nya ditambah 1. Jadinya I-nya itu 1. Kita isi dengan 2. Kemudian J-nya nambah lagi, J-nya 1. Kita isi dengan 2. Kemudian kan ini J-nya sudah 1, kalau ditambah lagi kan J-nya sama dengan 2, loop ini selesai. Naik lagi ke sini, I-nya yang awalnya 1 ditambah 1 lagi jadi 2. Diisi lagi 3 gini. Jadi ngisinya itu per
baris. Kalau seluruh baris udah habis, dia naik ke per kolom gini ya, dalam satu baris. Kalau semua kolom dalam satu baris itu sudah terisi, dia naik ke loop yang keluar ini. Kemudian barisnya nambah satu kan, akhirnya dia ngisi baris yang di bawahnya per kolom juga. Kalau semua kolom sudah diisi, dia ke loop keluar lagi, kemudian barisnya nambah lagi, diisi lagi per kolomnya. Itu cara kerjanya. Sekarang kita buktikan apakah isinya itu sesuai. Kita cetak dulu. Gimana cara nyetaknya? Ya tinggal ini aja. Kita cout array I J inline. Array. Namanya array data ya, array data. Jangan inline dulu, kita kasih tab karena kan ini per baris ya nyetaknya. Kita kasih tab dulu. Kalau pindah kolom berarti dia tab, kalau pindah baris dia inline. Cout, kita cetak inline-nya di sini. Saya coba inline-nya diilangin ya, nanti kan isinya satu. Kalau misal tanpa inline dia bakal nyetak gini, 1 1 pindah baris 2 2 pindah baris 3 3. Pindah barisnya nggak kelihatan karena kita nggak ngasih inline. Kita coba, isinya pasti kayak gitu harusnya. Nah, 1 1 2 2 3 3. Kalau kita kasih inline, isinya persis seperti yang kita bayangkan. Nah, ini kayak gini. Oke, itu dulu tentang array 2 dimensi. Dalam video ini saya juga ngasih tugas praktikum untuk besok. Kalian bisa nyoba ngerjain dari sekarang, tapi deadline-nya tetap besok. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.